Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah ta'lim Masjid Al-Muharram, bil khusus para pengurus yang saya hormati dan Allah muliakan, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah tuntun langkah kaki kita sehingga hari ini menjadi begitu bermakna buat kita. Mengawali pagi ini, hari kita, waktu kita sudah kita gunakan untuk kebaikan. Setidaknya bisa kita untuk bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab dengan amal yang kita lakukan pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberatkan timbangan amal soleh kita dan menyelamatkan kita dari ketergelinciran. Allah ridhoi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, pagi ini kita kembali akan mentadabburi Al-Quran, yakni tentang mewaspadai pasukan syaitan, ya. Mewaspadai pasukan syaitan. Surat apa ini yang akan kita jadikan acuannya, yaitu surat Al-Isra ayat 64. Dari judulnya udah kebayang tuh Bapak Ibu sekalian, syaitan itu punya pasukan ya ternyata. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan hakikat ini dalam surat Al-Isra ayat 64. Dan ternyata konteks ayat ini bicaranya tentang apa para jamaah? Bicaranya adalah tentang peristiwa yang diulang-ulang di dalam beberapa ayat, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Itu ada di surat Al-Baqarah, di surat Al-A'raf, dan juga diulang termasuk di surat Al-Isra ini. Jadi begitu disuruh untuk sujud, fasajadal malaika, maka malaikat itu fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis, ya. Dan kita tahu ceritanya setelah itu apa yang terjadi berjamaah. Iblis itu ingkar kepada Allah, dan iblis murka akhirnya kepada manusia dan berjanji akan menggelincirkan manusia agar manusia itu akan ikut bersama mereka masuk ke dalam neraka. Nah, ayat ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pasukan setan, pasukan iblis ini adalah setelah konteks pembicaraan itu para jemaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pergi kamu wahai iblis, qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawqura." Begitu Allah marah murka kepada iblis, keluar kamu, pergi kamu, ya. Dan Allah mengatakan, siapa saja nanti yang mau mengikuti engkau wahai iblis di antara manusia, maka sesungguhnya mereka sudah disiapkan jahanam, yaitu sudah disiapkan semua dengan segala azab, dengan siksaannya. Maka lalu kemudian Allah menantang iblis di sini ayat yang ke-64, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafziz man istata'ta minhum. Dan wastafziz, silakan berdayakanlah wahai iblis, ditantang oleh Allah. Siapa? Man istata'ta minhum. Siapa saja di antara manusia, ya, anak cucu Nabi Adam, yang kamu mampu untuk kamu perdaya, bisautika, dengan suaramu, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik, dan kerahkanlah semua pasukanmu, baik itu yang bi khailika, pasukan kuda. Oh, ternyata iblis juga punya pasukan, digambarkan pasukan kuda, dan warajilik, maupun yang berjalan kaki. Ini sebuah kinayah sebenarnya para jamaah. Bukan makna sebenarnya. Ada yang sebagian ulama mengatakan ini memang benar iblis itu pakai pasukan kuda, ataukah ini cuma sekedar sebuah ungkapan
menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perkataan iblis yang berjanji akan menggelincirkan manusia. Maka Allah tantang, silahkan kerahin semua pasukan kamu. Berarti iblis itu punya tentara, punya pasukan. Mau yang model bagaimana? Dengan yang berkuda atau yang berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan silahkan sekutukan mereka, sertakan mereka dalam urusan harta dan anak-anak. Ini dalam urusan mencintai dan mengumpulkan harta dan anak-anak. Wa'idhum, silakan buat janji-janji kepada manusia, kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah syaitan itu memberikan janji kecuali tipuan saja kepada mereka. Ini para jamaah ayat yang mau kita tadabburi. Yaitu para jamaah, sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kebencian atau iblis bertekad kuat untuk mencelakakan kita. Pak, dengar ayat ini gimana perasaan bapak-bapak? Kayaknya masih santai aja nih bang. Kalau umpama ada pasukan yang akan menyerang kita, ini pulang dari masjid nih, pasukan itu pasukan khusus. Ya, pasukannya pasukan terlatih dan ada yang berkuda, ada yang berjalan kaki dilengkapi dengan senjata yang akan siap menyerang kita. Pulang dari masjid, bapak-bapak takut apa enggak? Ya, Ustaz ngomong doang untuk tahu mana ada tentara di sini. Tapi ini Allah Subhanahu wa mengatakan tentaranya bukan dari kalangan manusia. Tentaranya adalah dari kalangan setan, jin. Tentara terlatih oleh iblis. Maka para jemaah sekalian, ini adalah ujian buat kita mendengar hakikat apa yang disebutkan dalam ayat ini, bagaimana sikap kita. Gampang Ustaz, entah saya lawan aja gampang kok. Kalau pasukan itu manusia bawa senjata baru saya takut. Tapi kalau iblis, saya bacain Al-Quran aja juga kabur. Ada berpendapat begitu para jemaah? Sesederhana itu kita akan mengatakan sikap kita mengatakan tidak begitu takut kepada iblis dan syaitan pengikut-pengikutnya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, kira-kira bagaimana itu strategi iblis dalam mengerahkan pasukannya untuk memperdaya kita, para jamaah? Kita termasuk yang terkena atau tidak ya terhadap tipu daya iblis yang akan menyerang kita. Dan ternyata para jemaah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan tentang bagaimana hal yang sederhana, yang sepele saja, setan atau iblis itu dan pasukannya itu sudah bisa menyerang, memperdaya kita. Salah satu contohnya adalah apa yang disebutkan hadis-hadis ya terkait dengan dalam bab makan umpamanya. Sesederhana itu bahwa iblis itu mudah sekali menyerang kita dalam bab makan. Apa itu para jemaah? Bahwa iblis dan pasukannya itu ternyata ada yang ikut makan bersama kita. Bahwa iblis ini untuk urusan makan aja, mereka makannya dari mana gitu, para jemaah? Pernah berpikir nggak mereka itu makannya dari mana, para jemaah? Kerja apa ada warteg, ada warsun, ada rumah padang buat makan buat iblis? Ternyata di sini digambarkan bahwa ada hadis yang memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kita kalau makan itu baca basmalah. Pernah dengar hadisnya nggak Pak? Baca basmalah. Apa gimana yang sangat terkenal? Yaitu kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan bersama siapa? Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah ini adalah anak bawaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Umar bin Abu Salamah. Maksudnya anak bawaan, tahu nggak para jemaah bu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Ummi Salamah. Ummi Salamah itu punya suami sebelumnya, dan dari suami sebelumnya sudah dapat anak, namanya Umar. Nah, begitu nikah dengan Rasulullah, Ummi Salamah ini, suaminya ini wafat syahid di medan perang, maka anaknya ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya jadi Umar bin Abi Salamah. Disandarkan kepada bapak kandungnya, bukan jadi kepada bapak tirinya, Umar bin Abi Salamah. Dan ketika sedang makan, nah disitulah Rasulullah SAW melihat bagaimana Umar bin Abi Salamah itu makan, nyomot sana, nyomot sini, nyomot situ. Maka
dinasihatin oleh Rasulullah, ya gulam samillah, ucapkanlah nama Allah, maksudnya adalah bacalah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat, jangan yang jauh-jauh. Para jamaah, 3 yang diperintahkan oleh Nabi dalam ayat itu, dalam hadis itu. Sepintas mungkin buat kita itu adalah adab yang biasa, ya, seperti yang diajarkan oleh guru kepada anak-anak TK. Kalau makan pakai tangan kanan dengan baca basmalah dan makan yang dekat-dekat. Ternyata para jamaah ada sisi tauhid, ada sisi iman yang perlu ditanamkan kepada anak-anak atau kepada kita semua dalam adab makan ini. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan harus membaca bismillah? Apakah itu cuma sekedar adab biasa saja? Ternyata di sana ada faktor iman kepada Allah Subhanahu wa taala, faktor gaib yang tidak kita lihat, tidak kita dapat ungkap, tetapi dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya syaitan itu ikut makan kepada orang yang orang makan tidak membaca basmalah. Heran nggak Pak, kalau kita makan setan ikut makan? Heran nggak? Jangan sampai ada yang bilang begini Pak, biarin aja setan ikut makan, kita nggak ngeliat ini. Mau ada yang bilang begitu Pak? Biarin, bodo amat, biarin kenyang, sedekah sama setan nggak apa-apa. Masa sedekah sama setan? Para jamaah, kita lagi makan aja, tiba-tiba ada yang nyomot, nggak pakai ngomong-ngomong lagi, kesel nggak Pak? Yang nyomot, ya tiba-tiba nggak izin menyomot aja, apalagi tiba-tiba mengambil sendok ikut makan bareng sama kita. Marah, ini ternyata yang ikut adalah setan. Dan setan itu ikut makan bagi orang yang makan tidak membaca basmalah. Nah, maka itu dari itu para jemaah sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau makan itu sangat ditekankan sekali membaca basmalah, bismillah dengan nama Allah. Maknanya adalah kita mohon perlindungan, minta barokah dari makan yang kita makan itu. Meskipun itu para jemaah sekalian kita lupa, ya umpamanya udah 2 suapan atau 3 suapan, bahkan udah mau hampir habis sekalipun, tinggal 1 suap saja, itu juga harus baca bismillah. Ini kan menunjukkan bahwa penting sekali Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap setan. Bahwa bukannya masalah sedekah sama setan atau enggak, bahwa setan itu adalah, kata Allah dalam ayat, dia adalah adu, musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka iblis itu jadikan, dengan tentaranya itu jadikan, sikapi bahwa mereka itu adalah sebagaimana kita bersikap kepada musuh. Bukan masalah biarin, kita empanin biar setannya nggak galak sama kita, dia nggak gangguin kita. Kayak emangnya anjing, emangnya binatang? Bukan, setan dia empanin malah terus menjerumuskan kita. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, ada doa yang diajarkan oleh Nabi meskipun itu dia lupa. Makan sudah mau habis, lalu dia lupa baca bismillah, tinggal 1 suapan, dia baca bismillah. Itu dianjurkan. Dan bagaimana membacanya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ditambahkan bismillah awwalahu, awalnya, wa akhirahu, dan akhirnya. Nah, lalu kemudian di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada seorang masuk ke dalam rumahnya, jadi bukan cuma sekedar urusan makan berjamaah, ternyata masuk ke dalam rumah, itu juga dianjurkan kita untuk membaca basmalah. Rasulullah mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang ada yang masuk ke dalam rumahnya, ya, fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi, lalu dia menyebut nama Allah pada saat dia masuk, ya, ini di luar salam berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kemudian wa inda ta'amihi, dan ketika dia mau makan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala syaitan, Nabi mengatakan saat itu syaitan akan berkata kepada siapa? Di ashabihi, kepada teman-temannya. Ini yang mungkin dimaksud di dalam ayat tersebut. Silakan gunakan, ajak pasukan-pasukanmu untuk menggelincirkan manusia. Dan di sini terungkap bagaimana mereka memprovokasi, satu syaitan itu memprovokasi teman-temannya. Qala syaitan li ashabihi, dia berkata kepada teman-temannya, kepada orang yang masuk rumah dia baca basmalah dan dia makan baca basmalah, la mabita lakum wala asya. Wahai pasukan sekalian, wahai teman-teman, ya, hari ini tidak ada tempat bermalam di rumah ini, dan tidak ada makan malam di rumah ini.
Artinya syaitan putus asa, mengatakan kepada rumah yang dimasuki dengan baca basmalah, makanan yang diucapkan dengan basmalah tidak ada bagian buat kita. Jadi para jamaah sekalian, yang menarik yang kita garis bawahi di sini adalah mereka bagaimana begitu kompak sekali ngajak teman-temannya. Ya, dan apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya dia tidak membaca basmalah, atau dia pas makan gak baca basmalah, qala syaitan mengatakan kepada teman-temannya juga, adraktumul mabit, ya, kalian punya tempat di sini, silakan, udah disiapkan ini tempat buat kalian tidur. Maka ada syaitan yang tidur bermalam di rumah kita, cuma nggak kelihatan aja itu. Ada syaitan ikut bermalam. Buat siapa? Buat rumah yang tidak dibacakan basmalah pada saat seseorang penghuninya itu masuk. Silakan, di sini udah disiapkan tempat mabit dan juga sudah disiapkan makan malam. Jadi bayangkan berapa kira-kira itu yang akan datang pada syaitan ke rumah tersebut, lalu dia ikut makan di situ. Nah, dari situ para jamaah sekalian, inilah hal yang sepele, hal yang sederhana, makan. Kita lupa, lengah ya dalam berzikir, maka syaitan dan pasukan yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 64 itu sudah menguasai rumah-rumah kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahaya. Kembali semuanya kepada keimanan kita. Sikap bagaimana kita begitu melihat ayat ini, membaca ayat ini, kita merenungkannya dalam hati. Sejauh mana kita takut akan tergelincir dengan tipu daya syaitan tersebut. Oh, ternyata saat kita sedang tidur, kita bisa tidak tahu syaitan itu menemani kita. Dengan leluasa dia akan memperdaya kita. Saat kita sedang makan, oh ternyata selama ini makanan kita itu tidak ada barokah, ya, tidak menambah kebaikan kita untuk ibadah. Boleh jadi karena syaitan ikut dalam makan kita. Ya. Lalu kemudian para jamaah disebutkan juga dalam hadis lainnya bahwa syaitan itu ingin ikut makan bersama kita, ternyata adalah lewat makanan-makanan kita, lewat orang-orang yang dia makan tidak membaca basmalah. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia bercerita, kunna, ya, kami idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Nah, ini mengajarkan adab nih, Pak. Kami ini kalau kita lagi kumpul bersama Rasul, lalu tiba-tiba ada yang bawain makanan, siap untuk makan, maka adab mereka adalah tidak ada yang berani memulai makan tersebut sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya. Ya. Lam nadu aydina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'a yadahu. Kami enggak ada yang berani mendahulukan para jamaah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba lagi kita sedang kumpul ada makanan, lagi enggak ada yang berani mendahului, ya. Tiba-tiba datanglah seorang jariyah, seorang budak perempuan yang seolah-olah dia datang itu seperti ada yang dorongin, Pak. Ya, tahu enggak? Ya, seperti ada yang dorongin, seperti ada yang memaksa dia untuk datang, lalu kemudian menuntun tangannya untuk makan, ngambil makanan yang ada bersama di hadapan Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, Rasulullah melihat kok ada di antara orang-orang sedang tidak berani memulai, tiba-tiba ada orang satu berani. Gelagat dilihat oleh Nabi, lalu kemudian ditangkaplah tangannya oleh Rasulullah SAW, ditahan. Lalu kemudian datang lagi Abdul, budak yang laki-laki, sama kondisinya diceritakan seperti ada orang yang sedang mendorongnya, lalu kemudian mengarahkan tangannya mau mengambil makanan tersebut, lalu ditangkap lagi oleh Rasulullah SAW. Ditangkap tangannya dua-duanya, lalu kemudian Nabi mengungkapkan hakikat sesuatu yang tidak terpikirkan oleh para sahabat saat itu. Kata Nabi, inna syaitana yastahillu ta'am. Sesungguhnya syaitan ini lagi mencoba mau makan nih, minta dihalalkan makanan ini buat mereka. Ya, alla yuzkar, dengan cara apa? Alla yuzkar ismullahi alaihi, agar orang ini tidak membaca nama Allah saat dia mau makan. Ya, wa innahu ja'a bi hadhil jariyah, datang nih setan ini dengan perantara wanita ini dan juga laki-laki ini, liyastahil, untuk menghalalkan makanan ikut bersama kita. Maka fa akhadtu bi yadiha, tangkap tangannya, tangan dua orang tersebut ini, lalu kemudian supaya dia tidak memakannya. Fa walladzi nafsi bi yadihi, demi Allah
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Sekarang tangan mereka berdua ini, tangan setan ini berada di tanganku, aku pegang. Artinya apa para jamaah? Hadis ini memperkuat bahwa orang yang makan tidak membaca menyebut nama Allah, maka itu menjadikan syaitan, pintu syaitan itu bisa memperdaya, bergabung bersama manusia ikut makan. Bagaimana para jamaah kalau kita umpamanya selain makan, kalau nggak baca basmalah? Apa itu selain makan? Mandi. Ikut kira-kira dia syaitan itu mandi. Orang masuk kamar mandi tidak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu banyak setan di kamar mandi, nggak baca doa. Ikut mandi, ikut melihat, paling nggak menonton. Tapi begitu orang baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, buta itu setan, nggak melihat. Digambarkan tidak bisa melihatnya. Kita kadang-kadang lebih takut, kita tutup rapat-rapat dari manusia, ya, supaya tidak ada yang ngintip. Ya, apalagi sekarang ada CCTV yang di tempat-tempat umum. Kita begitu takut, tapi kita tidak takut terhadap intipan pengawasan dari syaitan. Padahal dia lebih berbahaya daripada kita, daripada manusia. Bagaimana ketika seseorang sedang melakukan hubungan suami istri, yang dia tidak bisa dia tidak membaca basmalah dan membaca doa sebelum melakukannya. Bukankah tidak menutup kemungkinan syaitan ikut dalam perbuatan mereka berdua? Nauzubillah. Maka ada kan hadis yang mengatakan siapa yang membaca Allahumma jannibish syaitan, Allahumma jannibish syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, maka apa yang didapatkan kenikmatan oleh orang tersebut, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu tidak bisa ikut. Berarti termasuk di dalamnya adalah anak yang dihasilkan dari hubungan suami istri yang membaca doa sebelumnya itu tidak akan bisa diganggu oleh syaitan sampai dia sudah dewasa. Artinya adalah dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, jadi syaitan itu ternyata makannya lewat makanan-makanan kita. Maka dari itu ada hadis yang lainnya mengatakan kalau makan itu habisin, Pak. Bersih, habisin. Kenapa? Karena sisa makanan yang tidak habis itulah yang akan menjadi makanan syaitan. Jadi siapa yang banyak mubazir itu kemudian syaitan makan, maka syaitan senang di rumah itu, Pak. Karena disiap seperti dikasih jatah, dikasih bagian buat mereka. Nah, kita berharap rumah kita diisi oleh malaikat, membawa rahmat, membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang isi adalah syaitan. Kita bisa menjaga rumah kita dari maling itu dengan taruh security, taruh CCTV. Tapi siapa yang bisa menjaga setan masuk? Security nggak bisa menjaga setan masuk, CCTV nggak bisa menangkap setan masuk. Ternyata perlindungannya adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan baca basmalah itu akan menjadikan setan tidak bisa masuk ke rumah kita. Nah, para jamaah sekalian, ada peristiwa berikutnya yang terjadi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makan baca basmalah ini. Ya, suatu ketika diceritakan oleh Umayyah bin Makhshi, sahabat radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang duduk, ya, bersama para sahabatnya, wa rajulun ya'kul, lalu kemudian dia melihat ada seorang laki-laki yang lagi makan. Dilihat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas udah mau habis itu makannya, tinggal sesuap lagi. Lalu dia baru ingat bahwasanya dia tadi belum baca bismillah. Tinggal satu suapan lagi, Pak. Lupa dia baca bismillah. Kalau kita nanggung apa? Nanggung mah udah membaca, tinggal satu suapan lagi, ya kan? Ntar beli lagi aja baru baca bismillah dari ulang, tinggal sesuap doang. Ternyata dia baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tinggal satu suapan. Setelah beliau dia baca basmalah dan dia makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa.
Nabi SAW, dohikan Nabi SAW, tersenyum tertawa. Nggak tahu ketawanya geli kayak kita apa enggak. Nabi mah enggak, Pak. Tersenyum dan tertawa. Apa yang membuat dia tertawa, Pak? Kira-kira. Ternyata yang membuat dia tertawa, Nabi mengatakan, mazala syaitanu ya'kulu ma'ah. Tadinya itu setan tuh lagi makan enak-enak sama dia tuh. Ikut bareng makan dari awal, makan sama ini lagi makanan enak ya. Tapi ternyata falamma dzakara asmallah, ketika orang tadi akhirnya menyebut nama Allah, awalnya dia lupa. Lalu kemudian istaqa'a ma fi batnihi. Tiba-tiba setelah dia baca bismillah, maka setan itu muntah apa yang dia makan. Jadi apa yang dia sudah makan dengan baca basmalah yang dibaca tinggal satu suapan lagi. Udah enak-enak, udah masuk ke dalam perut, tiba-tiba muntah. Itu yang membuat Nabi SAW tertawa. Sampai sebegitunya setan melindungi orang yang makan pakai baca basmalah. Sesuatu yang udah masuk ke dalam perut setan dikeluarin lagi pada dimuntahin. Kan kalau anak-anak kalau zaman kita oleh kita anak-anak zaman sekarang mungkin dikatain kasihan dia lu ya setan digituin. Tapi Nabi cuma tertawa dan tersenyum aja. Kasihan juga setan tuh. Masa setan dikasihanin, Pak? Jadi baca bismillah itu akan melindungi sampai meskipun tinggal satu suapan sekalipun. Percaya atau tidak percaya para jamaah, ini wajib percaya, hadisnya sahih para jamaah. Kalau kita tidak percaya hanya karena tidak terlihat, ya kita akan mengetahuinya nanti dalam saat kita dihisab, baru kita nanti akan mengetahui menyesal. Oh. Dan Rasulullah SAW mengungkapkan hal ini agar menjadi pelajaran buat kita. Lalu kemudian para jamaah sekalian, di suatu Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, adalah Rasulullah SAW pernah makan bersama 6 orang. Itu salah satu kebiasaan orang-orang Arab itu kalau makan, Pak, satu piring besar, termasuk Rasulullah. Sohfah itu piring besar, itu kalau makan itu bertiga, berempat ya, gabung satu piring. Kalau kita kan satu orang satu piring. Jadi kalau di Arab itu kalau kita habis ada acara, Pak, kalau kita sehingga Jumat berkah makan nyendok satu-satu ya kan. Kalau di sana itu disiapin nampan, silakan duduk 3 orang, 4 orang, 5 orang, tergantung besar ininya nampan. Makanlah bareng-bareng. Nah, Nabi SAW sedang makan bersama 6 orang. Tiba-tiba faja'a Arabiyyun, kemudian datanglah orang Arab gunung, fa'akalahu biluqmatain, lalu ikut makan dan habis itu dimakan dalam 2 suap doang. Paham enggak? Orang yang makan pada santai-santai dia sekali makan habis langsung. Itu bagaimana mulutnya kita enggak tahu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya habis itu karena akhirnya dia baru makan 2 suap, sudah habis, dia enggak cukup makanan itu. Dan Nabi mengatakan, "Ama innahu law samma lakafakum." Ketahui dan lihatlah, dia makan karena dia enggak baca bismillah. Kalaulah dia baca bismillah sebelumnya, pastilah makanan ini cukup. Tapi dia nggak baca bismillah, akhirnya baru 2 suapan dia sudah tidak cukup. Nah, ternyata para jamaah ini menambah barokah bismillah itu makanan yang kita santap. Jadi bukan cuma sekedar melindungi, tapi menambah barokahnya. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada kita kalau mencontohkan kalau makan itu jangan disisakan, baik yang ada dalam piring maupun yang ada di dalam tangan kita. Nabi SAW kalau mengajarkan kalau ada makanan yang jatuh, ya maka ambil, suruh buang itu kotorannya lalu makan. Kalau kita kan kalau udah jatuh kadang-kadang nggak mau, kita udah makan terbeli lagi pesan yang baru, ya. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang jijik, yang jorok, padahal itu jatuhnya ke lantai yang dulu ada iklannya belum 5 menit gitu ya. Artinya lantai bersih, ambil ya, masih bisa dimakan, buang sedikit, kecuali kalau jatuhnya ke got comberan, nah, itu jangan dimakan, udah kotor banget. Nah, para jamaah sekalian, kemudian dengan diakhiri dengan juga membaca hamdalah sesudahnya.
Ya, itu bentuk salah satu kesempurnaan iman kita kepada Allah dan membaca bahwa dan mengakui bahwa apa yang kita makan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan makanan itu menjadi bermanfaat buat kita. Dan termasuk dalam hal ini makan dengan tata cara petunjuk dari Rasulullah SAW itu bernilai ibadah, bukan cuma sekedar menunaikan kebutuhan kita saja. Nah ini para jemaah, jangan biarkan syaitan itu dan pasukannya menguasai kita. Maka cara satu melindunginya adalah dengan membaca basmalah. Bukan pada saat makan saja, masuk ke dalam rumah, mau kerja, mau nulis, mau masak, mau nyuci, baca basmalah. Mudah-mudahan itu cukup untuk membentengi kita dari bahaya serangan pasukan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja para jamaah sekalian yang menjadi tadabbur kita pada pagi hari ini tentang bahwa kisah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam dan dia tidak mau. Ternyata lalu kemudian iblis itu membangkang dan berjanji akan menggelincirkan manusia. Ternyata ada ayat yang menyertainya, menggambarkan bahwa iblis begitu siap dengan pasukannya untuk menyerang manusia, agar kita semua dengan pasukan tersebut sama seperti dalam peperangan para jamaah. Kalau kalau panglima perang sudah menyiapkan pasukannya sedemikian banyak, ya, ada lengkap dengan pasukan angkatan daratnya, ada angkatan udaranya, itu cukup menggentarkan lawan. Dan iblis dan setan pengikutnya ini sudah menyiapkan itu semua supaya kita takut dan akhirnya mau tunduk kepada mereka. Tapi mudah-mudahan dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya ini kita tidak bisa diperdaya.